Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qiyam wa ila jami'il mustahiqin khususan mustahiqina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'ul jawami' libaqati ulumihim fitni wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzubillah. Pada esok hari ini akan menjelaskan mengenai hukuman orang muslim yang meninggalkan sholat. Apa hukuman orang Islam meninggalkan sholat? Dalam hal ini usul fiqhnya mengenai masalah masalikul ilat yang keenam. Masalikul ilat yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu as-sabahu. As-sadisu utawi masalikul ilat ang nomor 6. Masalikul ilat jumlahnya ada 10. Nomor 1 ijma. Contoh, la yahtumu ahadukum wa huwa ghadbanun. Ulama ijma ilatnya adalah ghadab atau emosi. Wasani Anas. Masalikul ilat nas. Contoh dalam masalah mengenai jihad. Unzina lilladzina yuqatilunakum bi'annahum zulimu. Ilat jihad ini ulama mengatakan masalikul ilatnya atau ilatnya adalah bi'annahum zulimu,
orang mukmin boleh melakukan jihad di annahum zulimu, sebab mereka telah dianiaya atau dizalimi. Ayat ini menerangkan pada zaman Rasulullah umat Islam selalu dianiaya oleh kaum Quraisy Makkah, oleh kaum Quraisy ataupun Yahudi Madinah. Lalu Allah menurunkan ayat bi annahum zulimu, uzina telah diberi izin. Allah mengizinkan untuk umat Islam mengambil senjata melawan pasukan orang kafir karena orang kafir telah melakukan zalim, telah melakukan kejahatan terhadap orang Islam. Lalu ulama usuliyin mencoba memahami ayat yang akhirnya mereka menemukan ilat dalam ayat itu adalah bi annahum zulimu. Ini namanya metode mencari ilat berupa nas. Bi annahum huruf ya ini adalah sebab kenapa Allah memperbolehkan umat Islam melakukan jihad melawan orang kafir. Ilatnya sebab orang kafir telah melakukan kejahatan. Oleh sebab itu dalam fikih kebangsaan orang Islam tidak boleh melakukan jihad kepada orang kafir kalau memang orang kafir itu tidak melakukan kejahatan. Al-Islam asasu al-musyalamah. Islam mengajarkan perdamaian, mengajarkan kerukunan, sehingga al-hukmu yadulu ma'a illati. Bolehnya jihad kalau memang orang kafir melakukan kejahatan kepada orang Islam. Ilatnya adalah kejahatan. Ilatnya bukan masalah kekafiran
atau masalah agama, ilatnya bukan masalah mereka agamanya tidak Islam, tapi ilatnya adalah kejahatan. Sehingga selama orang kafir tidak melakukan kejahatan, maka orang Islam tidak boleh melakukan jihad terhadap orang kafir. Ini adalah salah satu metode memahami firman Allah melalui pendekatan masyalikul illat. Lalu yang ketiga adalah al-iman. Lalu yang keempat adalah syakru wa taksim. Lalu yang kelima munasabah. Lalu yang keenam masyalikul illat syabah. Yang ketujuh dauran. Lalu yang ke-8 tarju. Yang ke-9 tanqihul mana. Yang terakhir atau yang ke-10 ilhaul farid. Inilah urutan masyalikul illat. Urutan ini menurut Jalaluddin As-Suyuti perlu sekali untuk dipahami, minimal menghafalkan urutan masyalikul illat. Lalu muncul pertanyaan, ma faedahnya? Apa faedah menghafal urutan masyalikul illat? Wa jawabannya adalah faedahnya idza ta'arada bainal masyalikul illat al-ijma' wal munasabah qaddima al-ijma'. Faedah mengetahui urutan masyalikul illat salah satunya untuk memahami tentang masalah ilmu tarjih dalam pembahasan Al-Kitab As-Sadis akan membahas tentang masalah tarjih. Sehingga kalau terjadi perlawanan makna satu ilat, masyalikul illat satu, semisal ijma, berlawanan dengan yang nomor 5 atau munasabah, qaddima al-ijma. Maka yang dibenarkan adalah masyalikul illat yang ijma. Kenapa demikian? Karena dalam masalah ta'arud maka
dalam masyaratul ilat sesuai dengan urutan. Semisal syabdah berlawanan dengan nantihun manat, maka yang dahulukan yang syabdah. Kenapa demikian? Karena syabdah nomor 6, sedangkan nantihun manat urutannya nomor 9, sehingga yang lebih awal yang dimenangkan adalah yang nomor 6 atau syabdah. Lalu Imam Jalaluddin dengan keahlian menata bahasa, beliau menulis dalam nazam Asy-Syafi'us Sadis wa murtabah Lujalu bainal qarti wal munasabah. Dalam masalah Masyaratul ilat ini, beliau Imam Jalaluddin Asyuti menampilkan nazuman yang ditatapi penuh dengan makna. Beliau ahli ilmu sastra, karena beliaulah yang menulis ilmu ma'ani, ilmu baca, ilmu bayan, yaitu nazaman Juman. Nazaman Juman ditulis lewat Imam Jalaluddin Asyuti. Asy-Syafi'us Sadis wa murtabah Lujalu bainal qarti wal munasabah. Asy-Syafi'u utawi nomor 6 itu asy-Syafi'u Masyaratul ilat syabdah. Wa utawi asy-Sadis itu murtabah urutane syabdah. Lujalu dan akan auto syabdah baina tarti dalam antara masyaratul ilat at-tarju wal munasib lan dalam antara masyaratul ilat al-munasib. Asy-Syafi'u asy-Syafi'u Masyaratul ilat yang nomor 6 adalah syabdah. Syabdah yaitu masyaratul ilat baina tarju wal munasib. Syabdah adalah metode mencari ilat yang mana syabdah ini seolah-olah seperti munasib
atau seolah-olah seperti masyaratul ilat atau Nujalu baina tarju wal munasib. Dalam jawaban asyakusu asyabah mansilatun bainal munasibi wal tarju. Syabah yaitu masyaratul ilat antara masyaratul ilat tarju dan masyaratul ilat munasib. Artinya dari satu sisi masyaratul ilat syabah seolah-olah seperti munasabah atau masyaratul ilat munasib. Masyaratul ilat munasib itu ilat dengan hukum ada istilah munasabah atau serasi, sehingga dalam masyaratul ilat munasib ada istilah al-munasib, al-mu'assir, al-munasib, al-mulaim, al-munasib, al-mulha, al-munasib lam taknul asyara ala ilha'ihi wa huwa mursalun, maslahah mursalah. Dalam munasib itu ilat dan hukum ada nilai syar'i. Lalu dalam syabdah juga ada istilah munasabah. Untuk dengan ilat juga ada nilai munasabah, seperti dalam Al-Aqdar qala al-Isnawi. Dalam Al-Aqdar Imam Isnawi langsung tampil mencontohkan furu'iyah. Karena Imam Isnawi yang meninggal tahun 772, beliau merasa perlu banyak furu'iyah supaya usul fiqh mudah dipahami. Imam Isnawi yang meninggal tahun 772, beliau setelah melakukan mutola'ah berulang-ulang kali usul fiqh Syafi'iyah, minimnya furu'iyah. Mulai ulama sebelumnya, yaitu Imam Bedawi yang meninggal tahun 685, atau kitabnya Imam Al-Zi Al-Mahsyur yang meninggal tahun 606, atau sebelumnya Imam Ghazali yang meninggal 505,
yang kitabnya terkenal Al-Mustaswa, atau sebelumnya yaitu Imam Haramain yang kitabnya namanya Al-Buldan. Beliau meninggal tahun 470 Hijriah. Setelah Imam Isnawi memutolaah kitab-kitab usul Syafi'iyah, minimnya contoh inilah menimbulkan asan seolah-olah ilmu usul fiqh adalah ilmu yang tidak berkembang, sehingga para santri banyak yang tidak menyukai. Karena apa? Karena hanya membahas teori. Padahal fiqh yang ilmunya berkembang di masyarakat ini yang dicintai oleh santri karena intifak, karena langsung bisa diamalkan. Kalau hanya teori seolah-olah seperti benda mati, yang sehingga memunculkan kepahaman usul fiqh hanya istilah ilmu yang tidak berkembang, yang akhirnya yang dampaknya minat santri berkurang. Dulu waktu saya pondok banyak sekali mereka yang malas sinau usul fiqh, terutama jam'ul jawabain. Lalu saya tanya kenapa minat belajar jam'ul jawabain minim. Jawabnya karena seolah-olah tidak berkembang, seolah-olah ilmu hanya wacana, al-amru lil wujub. Atau dalam masalah qiyas syabah, mulai 478 Hijriah, contohnya adalah masalah hujjah. Hujjah ini disamakan benda atau disamakan manusia. Contohnya hanya hujjah. Padahal 2025 Masehi hujjah sudah tidak berlaku, walaupun daerah lain atau negara lain masih berlaku, tapi di Indonesia khususnya tidak ada istilah hujjah. Padahal tujuan mencari ilmu adalah untuk diamalkan. Sedangkan masalah hujjah ini sudah tidak berlaku. Permasalahan inilah
dalam pembahasan Masalikul Ilat, Imam Isnawi langsung tampil dalam kitab Al-Aqal. Beliau langsung tampil mencontohkan ru'yah. Masalah lahu al-Isnawi min ta'lili wujubi niyat fi tayammumi min qawlihi taharatan yuqasu alaihi al-wujub fa inna taharah min haitsu hiya la tunasibu istiratin niyat. Tayammum syar'un atau yang akan disamakan. Tayammum disamakan dengan wudhu. Lalu ilatnya adalah toharoh. Toharoh dengan niat. Dalam toharoh wajib niat, asalnya wajib niat. Toharoh dengan niat atau balik, ilatnya adalah wujud niat, lalu asalnya wajib adanya toharoh. Niat ilatnya, lalu asalnya wajibnya toharoh. Niat yang toharoh ini tidak ada nilai munasabah. Toharoh itu kata Imam Isnawi adalah membersihkan sesuatu, sehingga hubungan toharoh dengan niat ini tidak ada munasabahnya, tidak ada nilai asasian. Toharoh atau bersuci luwatan. Wa illa ustulitat fit toharoh adin najisi lakin la tunasibu. Seandainya munasabah, tentunya dalam isyaratun najasah juga harus niat. Padahal dalam masalah isyaratun najasah la yajibu an-niyat. Lalu niat dengan toharoh ini bisa munasabah mitabai dengan cara melihat sifat yang menempel pada toharoh. Sifatnya adalah ibadah. Karena ini toharoh adalah ibadah, maka wajib niat. Ini baru munasabah. Sehingga sabdah itu bainal munasib, seperti munasabah atau masalikul ilat munasabah, tapi tidak 100% sama. Lalu beda sabda itu juga hampir sama dengan tordun. Tordun itu masalikul ilat yang ilat dengan hukum
tidak memiliki nilai munasyabah. Kenapa syabah sama dengan tarku? Karena melihat bahwa syabah ini tidak 100% sama dengan munasyabah. Artinya ketidaksamaan itulah muncul baina tarku. Contoh semisal hamba sahaya atau budak disamaan dengan pakaian. Satu sisi sama-sama boleh untuk kita jual belikan. Ini namanya bainal munasib min wajib. Tapi yang namanya budak yang sifatnya adalah insaniyah tidak persis dengan benda mati atau pakaian. Tidak sama 100% inilah bahasa usul fiqh baina tarku. Sehingga dalam definisi syabah yaitu manzilatun bainal munasib wa baina tarku. Masyaritul ilah yang seperti munasib dan seperti tarku. Seperti munasib sebab dalam syabah ada nilai kesamaan ilah dan tu. Sehingga kesamaan inilah bahasa usul fiqh bainal munasib. Lalu karena samanya itu tidak 100%, akhirnya dinamakan baina tarku. Seorang budak disamakan dengan pakaian. Ini memang sama tapi memang beda. Artinya tidak 100% sama. Satu sisi memang munasyabah karena seorang budak memiliki sifat yang hampir sama dengan pakaian. Lalu dari sisi lain yang namanya manusia yang memiliki mata, kuping, bisa berjalan, ini tidak sama dengan benda yang mati. Sehingga ulama-ulama usul dalam masalah syabah mendefinisikan asyabah manzilatun bainal munasib wa tarku. Lalu dalam definisi lain, al-wasfu alladzi la tadharu bihi al-munasyabah ba'dal bahsi at-tammi walakin al-lafa minasyari' al-iltifatu ilaihi fi ba'dil ahkam. Ada ulama yang mendefinisikan syabah yaitu suatu sifat yang nampak tidak ada nilai serasi dengan hukum asal,
akan tetapi setelah teliti mendalam menemukan nilai munasabah antara sifat dan hukum, walaupun keserasian itu sifatnya ditabai, artinya melihat sifat lain, yang sifat lain inilah yang menjadi jembatan yang sehingga ilat yantum terjadi munasabah. Itu yang dimaksud ditabai. Ilat yantum bisa sama tapi untuk jembatan, artinya tidak langsung. Berbeda dengan masalahul ilat al-munasabah. Contoh seperti al-haram, al-hamru haramun lil is'an. Sifat al-is'an ini munasabah dengan haram bizati, langsung secara akal munasib, sesuatu yang haram atau sesuatu yang madar memaklukan dihukumi haram. Sehingga dalam munasabah, masalahul ilah munasabah itu munasibnya bizati, langsung, tidak butuh jembatan. Kalau dalam sabda membutuhkan jembatan atau wasilah, yang wasilah ini membantu untuk memunasabahkan antara ilat dengan asyabau syafi'u wa multabah usyalu baina qarni wal munasabah. Jalaluddin, Imam Jalaluddin dalam masalah mendefinisikan qiyas syabah, beliau mengatakan baina tarji wal munasib. Lalu dalam kitab Mukhtasar Alaih mencoba menampilkan suru'iyah dengan tujuan dengan adanya suru'iyah ini membuka jendela apa yang dimaksud usul fiqh masalahul ilah syabdah, sehingga setelah kita buka jendela nanti akan menemukan beberapa suru'iyah. Kalau hanya teori ini seolah-olah intifaknya ilatul intifak. Semisal syabah yaitu baina tarki wal munasib. Lalu apa faedahnya? Faedahnya ditambahkan oleh Imam Isnawi supaya ilmu usul itu seolah-olah manusia yang berjalan
al-ru'yahnya sedikit seolah-olah usul fikih seperti manusia yang tidak berkembang, sehingga ini menjadi alasan kenapa banyak santri yang minatnya usul fikih minim, karena dianggap usul fikih Syafi'iyah ini tidak berkembang. Akhirnya Imam Isnawi, Imam Asy-Syadzali, lalu ulama-ulama lain mencoba memanggil malaikat untuk supaya usul fikih ini berjalan, sehingga banyak peminat untuk memahaminya. Lalu dalam furu'iyahnya, dalam Mukhtasar Alain, qaidatun qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qiyas salatatul asbah ayyakuna al-fa'u da'iran baina aslain. Setelah Imam Syafi'i menjelaskan apa itu masyaratul ilat syabdah, lalu beliau menampilkan beberapa furu'iyah. Salah satunya adalah tarkus sholat. Fa inna sholat taraddadat baina musyabahatil iman imani wa baina baqiyatil arkan. Fastabahat baqiyatul arkan min jihati anal islama yatimu la yatimu bidunia. Min jihati anal islam yatimu bidunia wa asbahat al iman min jihati an-niyabah la tadkhulu fiha wa hiya tadkhulu fi syahat wal haji wa kadzalika as-shawm. Contoh masalah sholat, setelah menjelaskan usul fikih definisi syabdah, lalu contoh furu'iyahnya adalah sholat. Sholat itu apakah disamakan dengan rukun Islam, yaitu haji atau yang lain, atau disamakan iman? Sholat apakah disamakan haji atau disamakan iman? Sholat tidak boleh untuk niyabah atau diwakilkan oleh orang lain. Ini sama dengan iman. Dalam Thariqatul Ushul itu ada pembahasan an-niyabah. Niyabah atau mewakilkan ibadah dalam haji itu boleh,
karena termasuk ibadah maliyah. Walaupun dalam thariqatul usul di sana dikatakan hilal. Lalu sholat ini boleh. Sholatnya orang mayit, orang yang sudah meninggal, lalu dia tidak ada uzur, lalu meninggal belum sempat sholat. Nah ini boleh diganti kalau dalam thariqatul usul. Nah ini apakah sholat ini bisa makan haji? Yang mana sama-sama boleh untuk an-niyabah dengan beberapa syarat seperti Imam As-Sufri dalam Mu'in, Fakta Mu'in wa fa'alamu As-Sufri. Atau sholat itu disamakan dengan iman. Iman itu la yadkhulu an-niyabah, tidak boleh untuk diwakilkan. Lalu Imam Syafi'i dalam hal ini beliau melakukan ijtihad mana yang lebih banyak kesamaan dengan dua asal. Sholat memiliki dua asal. Pertama, sama dengan rukun Islam, haji, puasa. Ini boleh dalam satu masalah untuk niyabah. Artinya dalam satu kasus, semisal orangnya meninggal, akhirnya ahli waris melakukan sholat walaupun hilal. Atau disamakan haji. Alat haji dalam thariqatul usul ini boleh, tapi tetap hilal. Dalam thariqatul usul wa yajuzu indana an-niyabah fil ibadah al-badaniyah. Lalu al-jawaz asyari fala dalam masalah haji ini thariqatul usul memandang bahwa haji itu ibadah maliyah. Syaibatun baina ibadah maliyah wal ibadah badaniyah. Lalu yang dimenangkan ibadah maliyah sehingga boleh diwakilkan seperti masalah tahrim zakat. Lalu Imam Syafi'i menganalisa Imam Syafi'i menganalisa, akhirnya beliau menemukan bahwa sholat memiliki kesamaan yang paling banyak dengan masalah iman, sehingga orang Islam yang tidak punya iman alias murtad hukumnya adalah yuktalu haddan, sehingga tariku sholat
ada kesamaan iman. Tarikul sholat ay tarikul iman atau murtad, sehingga dalam mahali untuk orang yang melakukan meninggalkan sholat itu hukumnya yuktalu haddan la kufran, sehingga hukum yang ada dalam mahali inna ta'al mukallaf as-sholata dalam mahali, sesungguhnya orang mukallaf yang meninggalkan sholat ini hukumnya adalah yuktalu haddan al-ta'aha asyalan utilah haddan la kufran. Qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Dalam Syafi'iyah contoh seperti mahali, tetap mahali, orang Islam yang mukallaf yang meninggalkan sholat, maka hukumannya adalah yuktalu haddan, karena sesuai hukum had, la kufran, tidak karena kekufurannya. Dari mahali ini maka kita memahami bahwa rumus atau hukum yang ada dalam kitab mahali ini sesuai dengan usul fiqh, pembahasan masalikul ilat asyabah, sehingga seandainya muncul pertanyaan contohan furu'iyah masalikul ilat yang keenam, maka jawabannya yaitu masalah tarikus sholat. Sholat dairatun baina hati wa bainal iman. Sholat itu seperti haji dari satu sisi, dari satu sisi lain sholat itu seperti iman, karena beliau Imam Syafi'i menyamakan sholat seperti iman karena adanya hadis yang seolah-olah kedudukan sholat itu hampir sama dengan manusia yang memiliki iman. Manusia yang meninggalkan sholat sama halnya manusia itu tidak memiliki iman. Sehingga dalam taso'alai atau dalam jawab jawaban dalam bab mafhum syarat hal huwa hujjatun aula ini mencontohkan man talqa as-sholat amdan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini wajib qada atau tidak.
Lalu Syafi'iyah mengatakan wajib sesuai dengan qiyas yang namanya tarkus sholat li'udrin, ini wajib qada, apalagi li'uri udrin. Lalu ulama lain, salah satunya Syafi'iyah, yaitu Ibnu binti Syafi'i, ini Syafi'iyah, tidak wajib qada. Yang wajib adalah melakukan taubat, menyesal, bangun tengah malam minta kepada Allah maaf, menyesali perbuatannya dan memperbanyak melakukan amal soleh. Alasannya apa? Alasan ulama ini atau Ibnu binti Syafi'i atau Ibnu Hasyim atau siapa itu banyak. Alasannya bahwa ibadah itu adalah sebuah keistimewaan untuk umat Islam, sehingga orang Islam yang selalu ibadah dengan Allah, selalu sholat dan tidak meninggalkannya, ini adalah manusia-manusia yang termasuk pilihan Allah. Sehingga mereka yang tidak sholat, mereka adalah manusia selain pilihan Allah. Dalam Mukhtasar Alai, alasannya Allah akan selalu menjadikan kekasihnya sholat tepat waktu. Sedangkan mereka yang tidak mau sholat tanpa ada uzur, maka dia itu seolah-olah tidak dicintai oleh Allah. Sehingga menurut Ibnu Hasyim, solusinya adalah taubat, istighfar. Itu menurut Imam Ibnu Hasyim dalam salah satu kitabnya, atau menurut salah satu Syafi'iyah, Ibnu binti Syafi'i. Lalu dalam Fu'iyah Masyaritul Ilah Syabdah wa minha, dalam Mukhtasar Alai halaman 94, wa minha asyaubu taraddada baina sholat wal haji. Faqala Syafi'i bisholat li'annahu ibadatun badaniyatun la tadkhuluha an-niyabah fil hayati, fa'aujaba ta'yilun niyat fihi apa sholat. Lalu dalam masalah puasa, puasa itu apakah sama dengan sholat atau sama dengan haji? Ini contoh Masyaritul Ilah yang kedua. Kalau dalam tamhid contohnya banyak, tidak hanya hujjah. Kalau dalam warakat
Itu contohnya juga apakah bisa makan pakaian atau bisa makan dengan manusia. Nah, dalam muhtasar ala'i menampilkan contoh yang kedua, yaitu asyamu tawadada bena sholat wal haji. Puasa itu apakah sama dengan sholat ataukah sama dengan haji? Seandainya sama dengan sholat, maka wajib ta'yinun niat, wajib menentukan niat sholli fardhu zuhri. Imam Syafi'i mencoba menganalisis persamaan puasa dengan sholat atau dengan haji. Akhirnya beliau menyimpulkan persamaannya lebih banyak dengan sholat. Alasannya karena dalam sholat la yadkhulu an-niyabah hayyan. Selama manusia itu masih hidup, sholat atau ibadah badaniyah tidak boleh diwakilkan. Sama dengan puasa, kalau orang itu masih hidup tidak boleh diwakilkan sesuai dalam thariqatul usul atau lubul usul. Kalau masih hidup tidak boleh untuk diwakilkan, karena itu termasuk ibadah badaniyah yang memiliki makna, yaitu untuk menguji seberapa volume hamba taat terhadap Allah. Ujian untuk menilai seberapa hamba ini taat dengan Allah. Lalu dalam hal ini kelompok Hanafiyah memilih sholat disamakan dengan masalah haji. Wa aku Hanafiyah yaqulu huwa bil haji. Kelompok Hanafiyah dalam masalah sholat ini lebih condong untuk menyamakan sholat dengan haji, sehingga tidak wajib untuk ta'yinun niyat. Ini kalau kelompok Hanafiyah. Alasan kelompok Hanafiyah listira'ihima fi wujubil kafar bil ihsan. Karena sholat, karena puasa dengan haji ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama wajib membayar kifarah saat melakukan kesalahan dalam haji atau puasa. Dalam haji ada istilah kafarah karena melakukan kesalahan dalam rukun haji
sehingga ada istilah kafaroh. Dalam puasa sama, semisal pada siang bolong jam 12 siang melakukan hubungan dengan istrinya, ini sama-sama wajib membayar kafaroh. Inilah beberapa kuliah dari usul fikih mengenai masalahul ilat yang keenam. Masalahul ilat yang keenam yaitu masalahul ilat syabah. As-sab'u sadisu wa mutabah Nujalu baina tarfi wal munasabah. Nazaman ini istimewa sekali. Nazaman ini menerangkan redaksi jam'ul jawab as-sadis as-sabah. As-sab'u sadisu wa mutabah Nujalu baina tarfi wal munasabah. Mudah-mudahan ngaji ini mendapat ridha Allah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridha Allah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi